Hai, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau jawab pertanyaan tentang makanan basah yang biasa gue pakai di ruangan kucing gue untuk kurang lebih sekitar 25 kucing. Jadi pertanyaannya itu, Mas, kalau makanan basah yang biasa dipakai di sini itu untuk baby cat, karena biasanya gue setiap hari ngasih makanan basah, pakai makanan basah untuk baby cat. Nah, masalahnya kucing-kucing gue yang ada di ruangan kucing sekitar 25 kucing, rata-rata itu kan kucing dewasa. Apakah memenuhi kebutuhan nutrisi kucing-kucing dewasa tersebut? Gue ingetin sekali lagi, kalau kucing-kucing yang ada di sini, walaupun setiap hari makan makanan basah, tujuannya itu bukan untuk ngenyangin si kucing, tapi tujuannya untuk membuat si kucing itu lebih mood, ya, untuk ningkatin moodnya si kucing, dan juga untuk campuran vitamin yang ada di sini. Jadi makanan basah dicampur sama vitamin, bukan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kucing-kucing tersebut, kebutuhan nutrisinya mereka dari makanan basahnya. Karena kalau untuk kebutuhan nutrisinya, gue dari makanan kering, karena gue juga nggak mau kucing-kucing gue yang ada di sini makan makanan basah lebih banyak dibanding makan makanan kering. Jadinya sekali gue kasih makanan basah itu pun cuman sedikit setiap harinya, kurang lebih sekitar 1 sendok ini ya, 1 sendok ini. Jadinya otomatis nutrisinya akan tetap terpenuhi dari makanan kering. Vitamin yang gue campur untuk kucing-kucing yang ada di sini itu juga untuk kesehatan secara general. Misalnya untuk cegah flu, untuk cegah jamur, untuk bulu, untuk pencernaan gitu kan. Dan kalau mereka punya kebutuhan khusus, gue akan membelikan makanan kering yang tujuannya tuh untuk kesehatan si kucing itu ada masalah apa. Kayak misalkan kemarin si Panda lagi recovery bulu, gue bantu pakai makanan kering Royal Canin Hair and Skin, dan juga gue kasih tambahan vitamin yang terpisah dari makanan basah yang gue pakai sekarang ini gitu ya. Ini untuk kesehatan secara generalnya aja. Jadi makanan basah yang mau gue kasih ke kucing-kucing gue itu kurang lebih sekitar 200 gram setiap harinya buat rame-rame ya. Di tangan gue ini ada 2 makanan basah baby cat ya, super cat baby kitten namanya, tapi ini untuk baby cat ya. Ini ada 2, masing-masing 95 gram, jadinya ya kurang lebih 200 gram lah ya. Nah, kenapa kucing-kucing yang ada di ruangan kucing gue tuh pengennya mereka tuh setiap hari makan makanan basahnya tuh yang lembut gitu ya. Karena gue punya alasan sendiri nih yang sebentar lagi gue jelasin ke teman-teman semua. Ini di tangan gue udah ada mangkok yang isinya tuh vitamin yang ada di sini. Di sini udah ada kuning telur juga. Nanti gue campur juga nih di sini kuning telurnya. Ini gue pakai kuning telur rebus ya, jadi mateng. Di video sebelumnya gue pernah pakai kuning telur mentah, cuman itu juga jarang banget. Gue tuh kalau pakai kuning telur mentah, gue tuh pastiin kuning telur itu tuh gue beli di mana, gue percaya sama telurnya, baru gue pakai kuning telur mentah. Dan itu juga jarang banget, cuman sesekali doang gitu. Ini kuning telurnya gue masukin ke mangkok. Ini makanan basahnya gue buka tuh, ini ya, Super Cat Baby Kitten, tumpah. Nah, Super Cat Baby Kitten ini cukup lumayan mengandung air ya. Tapi kalau dicampur sama kuning telur dan dicampur sama vitamin, kayaknya kandungan airnya pun kurang. Jadinya 2 makanan basah Super Cat Baby Kitten ini gue butuh campuran air lagi. Kenapa gue butuh campuran air lagi? Karena untuk campurin semua ini itu berat gitu ngaduknya kalau nggak dicampur air lagi. Nah, ini ya, ini kalau gue aduk tanpa campuran air lagi, ini berat banget ngaduknya. Ini akan susah tercampur rata gitu, ngaduknya tuh lama gitu. Sebelumnya gue pernah coba Super Cat yang kitten, tapi itu lebih lama lagi ngaduknya, itu lebih susah lagi nyampurnya. Jadinya gue lebih memilih yang baby cat ini. Sebelumnya gue juga pernah pakai makanan basah Royal Canin Winning, Royal Canin Mother and Baby yang bisa dibilang lebih lembut dibanding Super Cat ini. Cuman karena mode irit, jadinya ya udah gue ganti dulu ke Super Cat untuk makanan basahnya. Tapi sama-sama untuk baby cat. Ini mau gue campur air dulu. Ini udah gue campur air, sekarang mau gue aduk dulu. Ini ngaduknya cukup lama ya, karena sambil neken-neken telurnya juga, biar telurnya tuh bercampur rata sama makanan basah dan vitaminnya. Ini ya, ini baru setengah jalan nih gue ngaduk makanan basahnya.
Ini yang untuk baby kitten aja, makanan basah yang untuk baby kitten aja. Ini udah gue tekan-tekan, dia masih nggak bisa halus banget. Apalagi yang makanan untuk dewasa atau makanan yang untuk kitten. Wah itu gue udah pernah coba, itu loh lebih sulit lagi nyampur. Kenapa? Gue tuh pengennya yang lembut untuk kucing-kucing yang ada di sini. Karena mereka, kucing-kucing yang ada di sini itu kalau makan makanan basah itu tuh bukan digigit, bukan gini nih ya. Nih, ini kan kurang lebih gue ngasih 1 sendok ini kan. Ya kan, mereka tuh bukan digigit, tapi dijilat. Nah, gue kan ngasih makanan basahnya ini habis diaduk, entah ada yang di sini langsung gue kasih ke kucingnya, dia jilat-jilat di sendok ini, atau gue kasih ke piring gitu. Nah, kalau yang pernah gue coba dari makanan basah untuk kitten yang lebih kasar dibanding ini ya, dibanding yang baby cat, itu dia tuh nggak sampai dihabisin sama si kucingnya karena dijilat-jilat, jadi cuman kandungan airnya doang yang dimakan sama si kucing, ada sisa keraknya gitu yang nggak dimakan sama si kucing, jadinya kan sayang ya. Nah pas gue coba makanan basah yang untuk baby cat itu nggak ada kerak-keraknya, dihabisin sama si kucingnya dengan cara cuman dijilat-jilat, nggak digigit, nggak dimakan gitu. Kalau nggak dihabisin itu kan sayang ya. Kalau dicampur lagi ke sini kerak-keraknya nanti ya tetap pas gue kasih ke kucing gue ujung-ujungnya sisa keraknya lagi gitu, nggak dihabisin sama kucingnya. Makanya gue tetap pengen yang lembut, yang halus banget. Ini aja nih yang untuk baby cat aja gue tuh ngaduknya cukup lama dan tuh nih ya nggak bener-bener halus kan, masih ada gerinjel-gerinjelnya. Walaupun nggak separah yang makanan basah untuk dewasa atau untuk kitten. Ini udah gue tekan-tekan karena nggak mungkin yang sampai halus banget. Airnya juga kalau gue diemin gini agak lama nanti airnya turun gitu kan. Nah ini kayaknya udah cukup tercampur rata, udah cukup halus juga. Gue aduknya, tinggal gue kasih ke kucing-kucing gue. Nah ini kan nggak berat tuh ya, terus gerinjel-gerinjelnya juga ringan gitu. Jadinya kucing gue tuh kalau cara makannya tuh ngejilat-jilat itu akan kemakan sama dia, nggak cuman kandungan airnya doang yang kemakan. Jadinya nggak akan ada sisa kerak-kerak makanan basah yang kering tuh ya kan, karena gue ngasihnya tuh kurang lebih satu kucing tuh segini ya, kurang lebih tuh segini, nanti dijilat-jilat sama mereka. Nah itu tuh habis. Kalau yang makanan basah yang lebih kasar, walaupun udah gue campur air, walaupun udah gue aduk, itu tuh tetap berkerak gitu, tetap nyisain makanan basah di sendok atau di piring. Sayang gitu kan kalau udah kering gitu nggak akan kemakan lagi sama kucing biasanya. Nggak tahu ya kalau kucing kamu ya, tapi kalau kucing-kucing yang ada di sini, karena mereka terbiasa makan makanan basah yang lembut dari dulu, nah jadinya kalau udah kerak kayak gitu dia udah males, mereka tuh udah males gitu makannya. Udah tinggal gue kasih ke kucing-kucing gue. Ingat ya, ini bukan untuk mengenyangkan si kucing dan juga bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kucing dari makanan basahnya. Karena rata-rata kucing gue dewasa. Kucing dewasa nggak boleh dikasih makanan untuk kitten, apalagi untuk baby cat. Makanya untuk kebutuhan nutrisinya mereka, gue tetap pakai makanan kering yang sesuai dengan kondisi masing-masing kucing gitu. Nih ya, bisa kamu lihat sendiri. Ini agak gue diemin. Pas habis gue aduk, dia airnya terpisah tuh, nggak nyatu. Jadi kalau makanan basah yang gue kasih itu terlalu kasar, bukan yang baby kitten ini, nanti cuman kandungan airnya doang yang dijilat sama si kucing. Nanti sisanya tinggal makanan basahnya doang yang udah kering yang nggak dimakan. Kan sayang kan? Pasti di makanan basah yang kering itu ada kandungan vitamin yang ada di situ, ada kuning telurnya. Kan sayang kalau nggak dihabisin sama kucing. Nih lihat ya cara makannya. Tuh. Ya kan? Dijilat-jilat kan sama si kucingnya. Bukan digigit sama si Enyok nih. Ini kalau makanan basahnya kasar, nggak kemakan tuh. Biasanya. Nggak ngegigit sama sekali. Tuh. Ini aja si Enyok kadang-kadang tuh masih suka nyisain kerak. Tapi keraknya tuh cuma sedikit. Nggak kayak makanan basah yang lebih kasar gitu ya. Nih, tuh, lihat kan? Nih kamu lihat sendiri nih bentar. Tuh, udah ada kerak-keraknya tuh, ya kan? Ini padahal udah pakai makanan yang untuk baby cat.
Nih, untungnya si Enyo masih ngabisin makanan basah yang ini. Tapi kalau yang untuk kitten atau untuk dewasa nggak bakal habis si Enyo. Ini contoh selanjutnya ada Lipo. Lipo, Lipo, Lipo. Nih Lipo. Kita lihat nih Lipo. Tuh, dijilat juga kan cara makannya. Tuh, ada kerak-keraknya gitu. Enak Lipo. Karena sebelumnya gue pakai makanan basah yang lebih lembut dibanding ini. Cuman ya lagi ngirit jadinya pakai Super Cat aja dulu. Ini Lipo ya. Tuh, habis deh. Ini sekarang ada Kimi. Tuh. Nah, Kimi ini agak ngegigit nih. Nggak kayak Enyo atau Lipo tadi nih. Ngejilat juga, Deng. Tuh, ngejilat juga, Deng. Udah habis deh Kimi. Pinter.